Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development dari PT FAC Sekuritas Indonesia. Selamat pagi, Mas Kenji. Selamat pagi Mbak Pisa. Terima kasih ya sudah join pada kesempatan kali ini. Baik, Mas Kenji, saya ingin mengulas terlebih dahulu terkait dengan Bursa Amerika Serikat kan yang rekor 2 hari berturut-turut, sejauh mana akan memberikan impact untuk indeks harga saham gabungan. Mengingat kalau kita lihat dari Bursa Amerika ya, termasuk banking nih yang sensitif terhadap suku bunga juga yang menopang kinerja dari indeks Dow Jones. Oke, kalau kita lihat dari bursa US gitu ya, memang sentimennya positif karena pelaku pasar meyakini at least sampai akhir tahun 2024 gitu, indikasinya memang the Fed akan masih menurunkan suku bunga at least 75 basis point gitu. Jadi ekspektasinya bagus, sentimennya bagus. Nah, ini tentunya jadi sentimen-sentimen atau stimulus positif lagi, khususnya untuk pasar saham domestik. Dikarenakan karena memang di masa sekarang ini uncertainty di tensi geopolitiknya juga lagi nggak begitu bagus gitu kalau kita lihat secara global. Tapi kalau the Fed memang comply atau dalam arti akan meneruskan kebijakan ya untuk menekan inflasi gitu, dan ini sudah mulai terjaga lagi. Saya rasa 75 basis point masih sangat reasonable yang kita harapkan at least sampai menjelang akhir 2024 ini Mbak Bisa. Oke, lantas strateginya seperti apa? Melihat berarti kan market arahnya sedang positif ya? Oke, kalau strateginya memang ini kita bisa jangka pendek ke jangka menengah gitu, karena di balik kondisi positif ini kalau kita lihat yield obligasi US juga naik. Nah, itu ada potensi, memang ancamannya juga masih ada di mana ada potensi foreign outflow-nya. Karena kalau yield obligasi US-nya cukup bagus gitu, biasanya investor-investor foreign nih banyak yang minggat nih, entah minggat atau pulang kampung itu untuk aset-aset safe haven seperti obligasi gitu. Nah, yang risikonya moderate untuk pasar modal ini memang masih dalam ancaman, tapi saya lihat kalau sekarang juga masih terukur lah gitu. Nah, kalau untuk dalam negeri saya rasa penurunan suku bunga The Fed tentunya akan menjadi stimulus bagus bagi emiten-emiten perbankan di Indonesia begitu. Oke, berarti Anda lebih condong ke emiten-emiten perbankan saat ini? Yes, kalau untuk terkait dengan the Fed, betul. Capital sentiment domestik sendiri kan kita tahu ada pengumuman KPU gitu. Nah, ini memang ada beberapa saham yang cukup menarik juga. Jadi sentimennya cukup banyak nih untuk kita di bulan-bulan ini gitu, menjelang akhir Maret ini. Sentimen lebaran tentunya. Habis itu kondisi the Fed yang overall bagus nih buat negara-negara atau market Asia. Dan yang terakhir ya itu stimulus untuk perbankan nih kalau apabila the Fed decide untuk menurunkan suku bunga dalam rentang waktu dekat ini. Baik, itu kan masih indikasi ada penurunan 2 atau 3 nih Mas Kenji tahun ini. Diprediksi 3, Tiga ya? up to 75 basis point. Baik, tapi kan waktunya yang belum pasti, tapi paling tidak indikasinya masih mengarah ke ekspektasi awal. Oke, indeks harga saham gabungan kemarin kan ditutup naiknya agak tipis ya, hanya 0,1% ke 7.338. Range saat ini dari FAC Sekuritas seperti apa Mas Kenji? Kalau range pergerakan IHSG memang di area-area 7295 sampai 7390. Level psikologisnya yang perlu diuji lagi-lagi di 7400. Apabila bisa break ya kita optimis lah at least ke 7454, hopefully bisa ke 75. Itu ya terkait dengan The Fed yang mengindikasikan 3 kali pemotongan suku bunga yang dinilai akan positif terhadap sektor-sektor yang potensial. Kemudian KPU sudah mengumumkan pemenang Pilpres 2024 di mana kayaknya ya udah mengerucut nih satu putaran saja, meskipun ya masih ada paslon yang mengajukan ke MK begitu ya. Anda mengurutkan sektoral yang paling potensial saat ini lebih ke sektor apa? 1, 2, 3 mungkin Mas Kenji? Kalau sektoral non cyclical oke. Komoditas juga masih menarik, teman-teman batu bara dan crude oil begitu. Terakhir itu mungkin masih di banking, Pak.
masih di banking cukup Cyclical, cukup oke untuk kita bisa masuk. kalau non cyclical lebih ke saham yang seperti apa? Non cyclical, teman-teman sentimen lebaran ini contohnya mungkin nanti di rekomendasinya juga ada yang untuk saham-saham defensif lah. Contohnya kayak kalau yang menarik sekarang secara teknikal ada MIDI, itu cukup bagus. Memang sentimen lebaran cukup bagus dan juga ekspansinya yang dilakukan emiten pun dari 2023 lanjut ke 2024 ini overall saya lihat cukup berhasil. Oke, jadi non cyclical terlebih dahulu ada kaitannya mungkin dengan Ramadan dan juga Lebaran. Kemudian itu komoditas juga ternyata masuk dalam pilihan sektoral Anda dan juga adalah perbankan ya. Oke, saham-sahamnya apa saja lebih jelasnya pemirsa dan juga saham-saham yang kemarin ini mencuri perhatian. Kita lihat ada Pegas kemarin melesat 6% pemirsa dan masuk dalam top 3 net foreign buy juga akan kita ulas di segmen berikutnya usai jeda. Tetaplah di segmen Market Buzz.